Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Dainas kelas 2B PGSD UPI Kampus Serang. Di sini kami akan membahas mengenai teori pembelajaran matematika. Kami akan memusatkan teori pembelajaran matematika pada teori Dainas. Siapakah pencetus teori Dainas? Teori Dainas dicetuskan oleh Zalton P. Dainas. Zalton P. Dainas adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya terhadap cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dainas berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dainas mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik oleh anak. Artinya, benda-benda dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Menurut Dainas, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam 6 tahap. Yang pertama yaitu permainan bebas, tidak terstruktur dan tidak terarah. Tahap ini merupakan tahap yang penting sebab pengalaman pertama peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep itu. Dalam tahap ini, peserta didik dapat membentuk struktur mental dan sikap mempertahankan diri memahami konsep tersebut. Contohnya, penggunaan alat peraga matematika, anak-anak dapat dihadapkan pada balok-balok logik yang dapat membentuk anak-anak dalam mempelajari konsep-konsep abstrak. Dalam kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga ini, anak-anak belajar mengenal warna, tebal tipisnya benda yang merupakan ciri atau sifat dari benda yang dimanipulasinya itu. Yang kedua, yaitu tahap permainan menggunakan aturan atau games. Di dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Contoh, peserta didik diminta untuk menunjukkan ataupun membawa benda-benda di kehidupan sehari-hari yang berbentuk lingkaran, persegi, dan persegi panjang atau lain sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu permainan mencari kesamaan sifat atau searching for cumulatives. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat, guru perlu mengarahkan mereka dengan mensentralasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Dalam hal demikian ini, peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan lain. Maka sifat-sifat abstrak yang diwujudkan dalam permainan tersebut tetap tidak berubah. Contohnya, permainan dengan lingkaran, segitiga, ataupun persegi ditranslasikan menjadi permainan dengan bola, limas, atau kubus. Selanjutnya ada permainan dengan representasi atau representation. Pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis, mengarahkan pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Contoh, peserta didik menentukan diagonal pada bangun datar dan bangun ruang. Permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Saat belajar konsep di amat, peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan merumuskan perumusan verbal yang sesuai.
Pada tahap ini, siswa menghasilkan simbol-simbol matematika yang cocok untuk menyatakan konsep. Pada permainan dengan simbolisasi, anak-anak dapat menggunakan tanda tambah dan tanda kurang ketika disebutkan kata-kata masuk, keluar, mengambil, ataupun membuang, dan simbol-simbol angka ketika disebut 5, 6, dan sebagainya. Contoh, dari 10 orang anak yang ada di ruang kesenian, 2 orang keluar mengambil minum. Ini dapat ditulis menjadi 10 dikurang 2 sama dengan 8, ya di mana terdapat tanda tambah, tanda kurang, dan sama dengan. Dan yang terakhir ada formalitasi atau formalization. Peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurut sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru. Contoh, setelah memahami sifat-sifat persegi, peserta didik diminta untuk menentukan rumus luas persegi. Selanjutnya, kami akan membahas teori-teori pembelajaran matematika pada pembelajaran di SD. Teori belajar Piaget. Manusia tumbuh beradaptasi dan berubah melalui perkembangan fisik, kepribadian, emosional, kognitif, berpikir dan bahasa. Pengetahuan datang dan tindakan. Perkembangan kognitif sebagian besar tergantung pada seberapa jauh anak berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan kognitif manusia melalui 4 tahap secara berurutan, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik sekitar 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Tahap opera konkret 7 sampai 11 tahun. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasi formal dari 11 sampai 15 tahun. Teori Gagne. Menurut teori Gagne, belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia memodifikasi tingkah lakunya secara permanen. Sedemikian hingga modifikasi yang sama tidak akan terjadi lagi pada situasi baru. Perubahan tingkah laku yang tetap sebagai hasil belajar harus terjadi bila orang itu berinteraksi dengan lingkungan. Ada beberapa tipe hasil belajar tersebut yang terdiri atas informasi verbal, keterampilan intelektual, siasat kognitif, dan sikap dan keterampilan motorik. Tipe hasil belajar ini merupakan pengembangan terhadap sistematika 8 tipe belajar yang telah disusun oleh Gagne dalam suatu hierarki tipe belajar. Adapun 8 jenis tahap pembelajaran yang mengikuti kesukaran atau teori Gagne. Pertama itu pembelajaran isyarat, yang kedua rangsangan gerak balas, yang ketiga rangkaian motorik, yang keempat prinsip pertalian bahasa, yang kelima diskriminasi, yang keenam pembentukan konsep, yang ketujuh pembentukan hukum, dan yang terakhir yaitu adalah penyelesaian masalah. Teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual yang mencakup makna, ikatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah interpersonal ke wilayah intrapersonal. Mekanisme yang mendasari kerja mental tingkat tinggi itu merupakan salinan dari interaksi sosial. Menurut Vygotsky, siswa sebaiknya belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Interaksi sosial ini memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Konsep ini oleh Vygotsky dinamakan dengan pemagangan kognitif. Pemagangan kognitif mengacu pada proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang menguasai permasalahan yang dipelajari. Jadi, dapat berupa orang dewasa atau teman sebaya.
Teori Vygotsky menekankan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat tim MKPBM 2001 yang menyatakan bahwa Vygotsky justru berpendapat bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu tersebut dengan orang-orang lain, yang merupakan faktor yang terpenting yang mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. Teori Hill. Teori belajar Van Hill adalah teori belajar tentang tahap berpikir siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya materi geometri. Pada teori Hill, terdapat tahapan pemahaman geometri. Berikut tahapan belajar anak dalam belajar geometri menurut Van Hill. Yang pertama, ada tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan ini, siswa baru mengenal bangun-bangun geometri yang dapat mengidentifikasikan bentuk secara keseluruhan dan menentukan secara lisan sesuai dengan kenampakannya. Yang kedua, ada tahap analisis. Pada tahap ini, siswa sudah dapat memahami sifat-sifat bangun geometri seperti jika diberikan kubus, maka siswa akan menyatakan jika kubus mempunyai 6 sisi dan 12 rusuk. Tahap ketiga, ada tahap pengurutan. Pada tahap ini, siswa sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait dengan antara suatu bangun geometri yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, tahap deduksi. Pada tahap ini, siswa sudah mampu memahami secara deduksi, yang artinya siswa mampu mengambil keputusan secara deduktif atau penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, ada tahap keakuratan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif siswa dalam memahami geometri. Tahap ini, siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Teori Ausubel. Menurut Ausubel, ada dua macam proses belajar, yakni proses belajar bermakna dan proses belajar menghafal. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi, proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta, namun berusaha menghubungkan konsep-konsep atau fakta-fakta tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang utuh. Dalam teori Ausubel terdapat prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, ada 1. Pengaturan awal. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan siswa dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Yang kedua, ada diferensiasi progresif. Diferensiasi progresif adalah cara mengembangkan pokok bahasan melalui penguraian bahan secara hierarkis, sehingga setiap bagian dapat dipelajari secara terpisah dari satu kesatuan yang besar. Yang ketiga, ada belajar superordinat. Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif, konsep itu tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Yang terakhir, yang keempat, penyesuaian integratif. Mengajar bukan hanya urutan menurut diferensiasi progresif yang diperhatikan, melainkan juga harus diperlihatkan bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan pada konsep-konsep superordinat. Guru harus memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi sekarang mengambil arti baru. Teori belajar Brunner. Brunner mengemukakan teori konektivitas, menyatakan bahwa kegiatan belajar suatu konsep, struktur, dan keterampilan dapat dihubungkan dengan konsep dan struktur lain. Brunner melalui teorinya itu
mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Model penyajian menurut teori Brunner ada 3 tahap. Yang pertama, tahap enaktif. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Yang kedua, tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Tahap yang ketiga, tahap simbolis. Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti pada tahap sebelumnya. Lalu selanjutnya ada teori Brownell dan Van Engen. William Brownell 1935 mengatakan bahwa belajar hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di sekolah dasar, Brownell mengemukakan apa yang disebut meaning theory atau teori makna sebagai alternatif dari drill theory atau teori latihan hafal ulangan. Lalu Van Engen 1949, seorang penganut teori bermakna, mengatakan terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama, ada kejadian, benda, atau tindakan. Yang kedua, adanya simbol yang digunakan sebagai pernyataan yang mewakili unsur kejadian, benda, atau tindakan. Yang ketiga, adanya individu yang menafsirkan simbol-simbol dan mengacu kepada unsur kejadian, benda, ataupun tindakan. Baik, yang selanjutnya yaitu teori Thorndike. Edward R. Thorndike 1874 sampai 1949 mengemukakan bahwa belajar adalah potensi interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan yang biasa disebut dengan tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan atau tingkah laku akibat kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret yang dapat diamati. Dari hasil penelitiannya, Thorndike menyimpulkan bahwa respon untuk keluar kandang secara bertahap diasosiasikan dengan suatu situasi yang menampilkan stimulus dalam suatu proses coba-coba atau trial and error. Respon yang benar secara bertahap diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba, sementara respon yang tidak benar melemah atau menghilang. Teori concentration Thorndike ini juga dikenal dengan nama instrumental conditioning, karena respon tertentu akan dipilih sebagai instrumen dalam memperoleh reward atau hasil yang memuaskan. Baik, sekian dan terima kasih.